Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-47 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insya Allah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk memahami maknanya dan mampu mengambil hikmah di dalamnya sehingga kita semakin tercerahkan di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-83 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan nuturo sira id akhadna nalikane mengambil sapa kita mitsaqo Bani Israila ing perjanjiane Bani Israel fit Taurati ing dalam Taurat. Ayat ke-83 ini berkaitan dengan janji Bani Israel terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin mereka ditanya, apakah engkau sudah melakukan perjanjian dengan Allah bahwa akan disiksa hanya 40 hari atau ayyama ma'dudah, hanya hari yang berbilang, maksudnya 40 hari. Ternyata isinya bukan itu, tetapi dalam ayat ke-83. Wadkur dan ingatkanlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel di dalam Taurat. Wa qulna lan berfirman sapa kita, la ta'buduna ojo nyembah sira kabeh bitai kelawan tak buduna wal ya ilan ya buduna illallaha kejaba ing Gusti Allah. La tak buduna iku ojo nyembah sira kabeh illallaha kejaba ing Gusti Allah. Khobarun iku dadi khobar atau kalimat berita bimana nahyi kelawan maknane larangan. Wa quri alan den waca apa lafal la tak budun la tak budu ing lafal la ta'budu. Perjanjian pertama yang dilakukan antara Bani Israel, ya, yang dilakukan Bani Israel terhadap Allah adalah la ta'budu na illallah. Janganlah engkau menyembah selain Allah. Ta'budu ini maknanya adalah esakanlah Allah. Sucikanlah Allah, ya, sucikanlah Allah dan taatilah Allah. Itu la ta'buduna illallah. Ya, jadi perjanjian pertama adalah jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua apa? Wa asinu lan bagusno sira kabeh bil walidaini kelawan kedua orang tua ihsanan kelawan bagus biron tegese bagus. Perjanjian kedua, bagusilah pergaulan terhadap orang tuamu dengan sebagus-bagusnya. Wa asinu bil walidaini ihsanan. Artinya tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Harus dipergauli dengan baik, harus dilayani dengan baik, harus ditaati asalkan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, ini wa ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi setelah ta'budun jadi vertikal kemudian horizontal. Sekarang kepada yang terdekat yaitu kepada kedua orang tua. Wadhil qurba dan kang duweni kerabat. Al-qorobati tegese kerabat, atfun itu atof alal walidaini ing atase lafal walidaini. Yang kedua, bagusilah kerabatmu. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling bermusuhan antara saudara-saudaramu, antara kerabat-kerabatmu. Ini perjanjian yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Wal yatama. Dan kemudian perbaikilah pergaulan terhadap anak-anak yatim wal masakini lan piro-piro wong miskin. Yang selanjutnya ini adalah yang lebih jauh. Tadi yang pertama kalau yang horizontal ini kedua orang tua, baru kemudian kepada kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim. Siapa itu anak-anak yatim? Anak yatim itu adalah orang yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik, itu namanya yatim. Wal masakin, orang-orang yang fakir, yang orang-orang yang membutuhkan. Jadi setelah keluarga dekat, setelah yang paling dekat yaitu orang tua, kemudian keluarga, sekarang yang lebih jauh yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di sini disebutkan adalah wal yatama wal masakin. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh linnasi marang menungso. Kaulan ing ucapan
hasanan kang bagus. Minal amri kaya contone saking perintah bil ma'rufi kelawan kang ma'ruf, wa nahyi lan mencegah anil mungkari saking sesuatu kang mungkar. Wasidki lan benerake fi sya'ni Muhammadin ing dalem keadaane Kanjeng Nabi Muhammad, ing dalem perihal Kanjeng Nabi Muhammad. Warifki lan lemah lembut, lan ramah tamah, lan welas asih bihim kelawan nas. Wa fi qiraatin lan ing dalem siji bacaan bidzamil ha'i kelawan domai ha, wa sukuni sini lan sukuni sin. Masdarun iku dadi masdar. Masdarun iku masdar. Wusifa kang den gawe sifat apa bihi masdar mubalaghotan halim banget-bangetake. Selanjutnya adalah ini dibaca husnan bukan hasanan, tetapi dalam satu bacaan tidak dibaca hasanan tetapi husnan. Yang selanjutnya perjanjiannya adalah katakanlah kepada orang lain, berkatalah kepada orang lain itu dengan ucapan yang bagus, tidak boleh saling menyakiti. Dan isinya itu juga ada isinya. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan suatu yang baik dan mencegah kepada suatu yang mungkar. Dan qaulan hasanan itu salah satunya ya mengatakan tentang sebenar-benarnya sifat-sifat Nabi Muhammad fi sya'ni Muhammadin di dalam Taurat. Terus kemudian warifki bihim. Nah, kemudian lemah lembut. Jadi orang berkata itu tidak boleh warifki bihim. Jadi orang harus berbicara dengan lemah lembut, dengan welas asih. Nah, ini perintahnya waqulu linnasi hasanah. Ini maknanya adalah warifki bihim. Jadi tidak boleh kemudian kalau bahasa Jawa misuh-misuh, misui itu enggak boleh. Waqulu linnasi hasanah. Tetapi berkatalah dengan sesuatu yang bagus. Terus kemudian perjanjian selanjutnya adalah wa aqimu lan jumenengno sira kabeh as-sholata ing salat. Apa itu aqimu salat? Jumenengaken salat itu adalah melaksanakan salat disertai rukun, syarat dan adab salat itu sebagaimana dalam penafsiran sebelumnya tentang aqimu salat. Wa atu zakata dan selanjutnya perjanjian adalah tunaikan wa atulan nekanono sira kabeh zakata ing zakat faqobaltum nuli nrimo sira kabeh dzalika ing mengkono-mengkono perjanjian mitsak. Kemudian selanjutnya wa atu zakat. Wa aqimus dirikan salat dan tunaikanlah zakat. Jadi bagi yang sudah mencapai nisab ini harus menunaikan zakatnya. Ini perjanjian yang dilakukan antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawallaitum nuli mengu sira kabeh a'radum tegese tidak memenuhi sira kabeh, mengu sira kabeh. Anil wafai saking nuhoni bihi kelawan dzalik bihi kelawan perjanjian. Fihi iku ing dalem lafal summa tawallaitun iltifatun utawi mengo anil ghaibati saking waqi' ya, ghaibah. Jadi ada ghaibah, ada mukhatab ya. Nah, ini iltifatun anil ghaibah. Wal muradu lan utai kang den karepake aba uhum yaiku nenek moyange Yahudi. Ini summa tawallaitum ini iltifatun anil ghaibah ini maksudnya kemudian engkau tidak memenuhi, itu maksudnya ghaibah ya, nenek moyang mereka. Seharusnya ini kan yang diajak bicara dalam ayat ini kan orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi summa tawallaitum ini menceritakan ghaibah, itu nenek moyang Bani Israel. Illa qalilan kejaba ing wong sithik mingkum saking sira kabeh wa antum ale utahe sira kabeh mu'riduna iku mengo kabeh anhu saking zalik ka'abaikum kaya dene nenek moyang sira kabeh. Ternyata ini hampir banyak sekali yang di Yahudi, nenek moyang Yahudi ini yang mengingkari perjanjian tersebut, kecuali hanya sedikit. Illa qalilan minkum. Jadi yang
yang masih berpegang teguh terhadap perjanjian dengan Allah tersebut itu hanya sedikit sekali, illa qalilan minkum. Wa antum muridun, dan engkau saat ini, ya ini kan wa antum muridun kembali lagi kepada orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad. Wa antum muridun, kamu juga sekarang itu tidak mau memenuhi janji tersebut seperti bapak-bapak kamu semuanya. Nah, makanya ayat 83 kalau kemudian kita cermati bahwa hidup kita, dalam hidup kita, maka yang terpenting yang pertama adalah ta'budun, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah vertikal, kemudian ke horizontal, orang terdekat, bapak ibu kita. Kalau kemudian kalau bapak ibu masih hidup, kita pergauli dengan baik, kita layani, kita kemudian mentaati perintahnya, asalkan tidak kemudian itu bertentangan dengan dengan larangan Allah. Terus kemudian kalau sudah tidak ada, ya kita mendoakan. Ya ini termasuk wabil walidaini ihsan. Dan juga dengan kerabat, kemudian kita juga perlu berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang dekat kita, kepada saudara kita. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling memusuhi, wal yatama wal masakin, dan kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga harus berkata itu lemah lembut, tidak kemudian berkata kasar, ya, warifki bihim wa aqimus sholat. Dan kemudian setelah ke horizontal, ya, kita kemudian kembali lagi ke vertikal, wa aqimus sholat wa atu zakat. Kembali lagi kepada Allah, perintah kepada Allah. Wa atu zakat, kembali lagi kepada vertikal. Jadi dari vertikal, horizontal, vertikal lagi kepada horizontal lagi. Nah, tetapi jangan sampai kita kemudian sebagaimana dalam ayat ini, yaitu tawallaitum illa qalilan minkum. Tidak berbuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang menjadi perjanjian Bani Israel, kalau kita lihat ya semuanya juga diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dapat berbuat baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Dan semoga kita semuanya termasuk menjadi orang-orang yang semakin mendekat diri kepada Allah, semakin memahami perintahnya, sehingga kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.